Romli sepertinya sudah men-spill sedikit-sedikit apa sebenarnya video-video yang akan diungkapkan tersebut. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Hensat mungkin. Bang Hensat, apa sebenarnya tujuan? Jadi gini, kalau menurut saya, memang kalau ada dibuka aja, sehingga misteri di balik ini tuh selesai lah. Ini kan sebelumnya case 5 tahun yang lalu ya. Dan ini masuknya ke ranah personal aja, jangan dibawa ke ranah institusi. Jadi artinya ya udah hasto gitu. Dan kemudian tadi saya katakan semua misterinya dibuka, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku. Kan korbannya Harun Masiku bahkan sudah ada yang masuk penjara semua. Wahyu segala macam itu kan masuk semua. Nah ini sekarang tetap ada. Terus kemudian ada ancaman-ancaman, ada video yang segala macam itu. Kalau menurut saya sih, kalau memang ada dibuka aja. Nah, tapi kan kalau memang benar ada kekhawatiran lain gitu. Jadi ini kan seperti ada proses sandera di dalam politik kita. Jadi nggak sehat politiknya. Tapi sandraan-sandraan politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia tuh, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan. Nah, biasanya kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi gitu. Sebetulnya ini harus dihentikan karena akhirnya politiknya jadi nggak sehat di Indonesia. Kalau tadi Bang Hensa bilang yang bisa mengancam itu hanya penguasa dan mantan penguasa, artinya bukan pepesan kosong dong, ancamannya berarti dia tahu dong ada. Ya, makanya saya bilang buka aja. Kan ada yang tadinya mantan penguasa kemudian jadi penguasa lagi gitu. Bahkan ada penguasa yang kemudian mengundurkan diri terus akhirnya jadi tetap penguasa lagi. Ada penguasa yang terancam, kemudian supaya kekuasaannya tidak dilepas, dia bergabung dengan penguasa lagi, gitu kan. Di jajaran teman-temannya Pak Noel kan di kabinet, kalau kita baca pemberitaan kan masih ada tuh ya. Kan saya baca berita aja. Buktinya benar atau tidak ya nanti proses hukum, bukan wilayah saya. Tapi kan kalau kita lihat, kalau dari pernyataannya Gun Romli, kan sure banget nih bahwa saya punya nih videonya, tinggal dibuka nih. Bang Noel bilang, ya buka aja. Kalau Henry Satrio bilang, bener, buka aja. Tapi di sisi lain kan kalau tadi dikatakan mantan penguasa dan penguasa, bukannya Pak Hasto ini juga mantan partai penguasa? Nah itu saya bilang tadi gitu. Kartu truf, penyanderaan politik, itu hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Kalau presenter, dosen kayak saya, kita nggak bisa tuh sandraan-sandraan politik itu. Tapi yang bisa ini adalah orang-orang yang punya kartu truf, yang punya catatan-catatan. Jadi begitu disampaikan ada video-video, ya udah buka aja sih. Kan kalau udah terbuka semua, tidak ada lagi penyanderaan, mudah-mudahan politiknya di Indonesia semakin sehat. Demokrasinya juga semakin sehat. Jadi larinya ke arah sana. Dan kemarin kan Hasto udah bilang, Mas Hasto tuh udah bilang dia akan mengikuti proses hukum. Menurut saya itu udah bagus, diterusin aja proses hukumnya. Yang menurut saya nggak oke nih ya, karena ada tadi penyanderaan politik gitu ya, antara mantan penguasa dan penguasa, akhirnya proses tersangka ini digantung gitu, kayak lagunya Melly Goeslaw, sampai kapan kau gantung cerita ini gitu kan. Jadi dia akan gantung aja, ya udah dicekal terus-terusan, terus tersangka terus-terusan, tapi tidak ada proses hukumnya. Kan itu sebenarnya nggak bagus tuh. Sementara masyarakat sedang disuguhkan hal lain yang juga besar, yang akhirnya tertutup nih gara-gara kasus ini. Apa itu? Ya itu korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Yang akhirnya para netizen mengatakan kalau gitu kami bersedia untuk korupsi 300 triliun juga. Kalau hanya dihukum 6,5 tahun. Nah kemudian dijawab kan, lu punya nggak akses ke 300 triliun gitu. Jadi beberapa hal ini larinya kemana-mana. Seperti menutupi berbagai hal-hal penting yang sebetulnya ada di masyarakat saat ini. Misalnya beberapa program lain yang mungkin akan diluncurkan di 2025 nanti. Jadi kalau saran saya, sekalian aja dibuka supaya tidak ada lagi penyanderaan politik ya, dan politik di Indonesia kembali menjadi politik yang baik gitu.